Sesawi Gur Yesus Channel, channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini hari biasa khusus Advent yang keempat sahabatku, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari mana? Dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai dengan 79. Mari, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karena Allah sudah membuat kerajaannya makmur dan sejahtera, sahabatku, Daud ingin membangun rumah bagi Allah, sahabatku yang dikasihi Kristus. Tetapi Allah menolak. Kita dapat lihat dalam 2 Samuel bab 7 ayat 5 dikatakan di sana, sahabatku, "Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami?" Sahabatku yang dikasihi Kristus, karena Daud tidaklah murni dan berdosa terhadap Allah, pada akhirnya Allah berkenan bahwa Salomolah yang membuat rumah baginya. Sahabatku yang dikasihi Kristus, Allah tidak membutuhkan rumah lahiriah, tetapi rumah batiniah, sahabatku, yaitu tinggal dalam palungan hati yang layak dan bersih dari segala dosa, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis, sang perintis, sudah menyiapkan kedatangan Mesias dengan menyerukan pertobatan untuk pengampunan dosa-dosa mereka, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dalam kekudusan dan kebenaran, Mesias akan lahir di tengah-tengah kita. Sahabatku, dalam menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus, seringkali kita disibukkan oleh berbagai persiapan fisik, misalnya kandang Natal, dekorasi, pohon Natal, hadiah Natal, atau acara-acara yang meriah
bahkan juga latihan kegiatan-kegiatan liturgi sahabatku. Sahabatku, bagi Tuhan yang paling penting dan diharapkan justru adalah persiapan batiniah sahabatku. Ingat sahabatku, persiapan batin kita yang sangat diperlukan untuk sambut Mesias itu sahabatku. Sahabatku, yaitu palungan hati yang bersih dan murni. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih, pertobatan melalui sakramen rekonsiliasi, amal terhadap sesama, berubah dari kebiasaan-kebiasaan jelek, berdamai dengan siapa saja yang harus kita lakukan, dan menyambut bayi Yesus yang akan lahir itu sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih, sungguh amat jelas sahabatku, persiapan batin kita untuk sambut Tuhan. Nah, pertanyaannya sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, sudahkah Anda semua dan kita siapkan hati untuk terima Tuhan, terima Mesias yang hadir di tengah-tengah kita sahabatku? Sudahkah kita mempersiapkan diri sepenuhnya melalui pertobatan, sakramen rekonsiliasi sahabatku? Sahabatku, jawabannya tentu ada di dalam hati sobat Keluarga Muda Go Yesus dan saudara-saudara yang terkasih sahabatku semuanya. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari siapkan hati kita untuk bisa terima kehadiran Mesias dalam hidup kita, batin kita sahabatku. Every day, every time, every moment. Sahabatku, mari lakukan semua itu untuk sambut Tuhan. Berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi baik. Berdamai dengan siapa saja dan lakukan hal yang baik. Sukacita Tuhan. Sahabatku, bila saudara-saudara sekalian belum melakukan sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, maka kita diingatkan pada kesempatan ini untuk melakukan sakramen rekonsiliasi. Tentunya masih ada waktu sahabatku. Masih ada waktu. Dan kita semua untuk berbuat baik, lakukan sahabatku. Mari jadi pribadi-pribadi yang semakin baik dengan sukacita. Persiapan batin kita untuk terima Mesias. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami sungguh dikuatkan. Terima kasih atas segala firman ini ya Tuhan. Ya Yesus, datanglah dan lahirlah di dalam palungan hati kami. Every day, every time, every moment. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang kehilangan harapan, ditinggalkan, dikucilkan, mereka yang lemah, letih, dan lesu. Kiranya Engkau selalu memberikan sukacita kehadiran dalam hidup mereka dan kesejahteraan setiap saat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluarga Muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dikuatkan sahabatku. Banyak orang semakin diteguhkan. Mari sahabatku, awali hari ini menjadi hari yang penuh sukacita. Awali menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik.
dan berdamai dengan siapa saja. Mari sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.